Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang mahasiswi yang membuat malu seorang dosen sombong yang menertawakan sholat. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah universitas terkemuka, Aisyah, seorang mahasiswi cerdas dan taat beragama, tengah duduk di ruang kuliah filsafat. Dia mengenakan hijab dengan bangga, seperti biasa, sebagai simbol dari identitas dan keyakinannya. Hari itu, cuaca cerah dan semua mahasiswa tampak sibuk. Namun Aisyah tidak bisa mengalihkan perhatian dari dosen yang sedang berbicara. Aisyah duduk dengan tenang di bangkunya di ruang kuliah filsafat. Matanya tertuju pada papan tulis tempat Dr. Andreas sedang menulis. Udara pagi yang segar masuk melalui jendela, menyentuh kulitnya yang tertutup rapat oleh hijab. Di luar, dunia berjalan dengan sibuknya, tetapi Aisyah merasa seperti berada di dalam dunia yang berbeda setiap kali dia memasuki ruang kuliah ini. Dunia yang jauh lebih tenang, lebih penuh makna. Dunia yang dia kenal adalah dunia di mana setiap langkahnya penuh dengan doa, setiap gerak tubuhnya dilandasi dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Hari itu terasa berbeda. Sesuatu di udara sepertinya mengubah arah aliran perasaan Aisyah. Kuliah filsafat yang biasanya penuh dengan diskusi intelektual dan perdebatan rasional kali ini terasa begitu kosong. Di depan kelas, Dr. Andreas, dosen filsafat yang dikenal tajam dan intelektual, sedang membahas topik tentang religiositas manusia, sebuah topik yang seharusnya penuh dengan refleksi mendalam. Namun, entah mengapa, kata-katanya terasa tajam dan menghujam. "Sholat, ya?" kata Dr. Andreas dengan senyum sinis di wajahnya. "Apakah kalian benar-benar percaya bahwa dengan membungkukkan tubuh berkali-kali, kalian akan mendapatkan kedamaian? Atau itu hanya kebiasaan yang dipaksakan oleh budaya dan tradisi? Ayo, pikirkanlah. Jangan terjebak dalam ritual tanpa makna." Suara tawa perlahan mulai terdengar di seluruh kelas. Beberapa mahasiswa menahan senyum, sementara lainnya tidak bisa menahan tawa mereka. Aisyah merasakan dadanya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu menghantam jantungnya, menghancurkan segala ketenangan yang sebelumnya ada. Bagi Aisyah, sholat bukan sekadar gerakan tubuh. Sholat adalah jembatan antara dirinya dengan Allah. Sholat adalah cara untuk membersihkan hati dan pikiran. Cara untuk menemukan kedamaian dalam setiap langkah hidupnya. Namun, di hadapan seluruh kelas, Dr. Andreas dengan santainya mengolok-oloknya. Aisyah mencoba untuk tetap tenang, tetapi setiap tawa yang mengiringi kata-kata dosen itu seperti membuat setiap nafasnya semakin berat. Dia merasa seperti seorang asing di dalam dunia yang seharusnya dia kenal dengan baik. Semua orang di kelas terlihat seperti tidak merasa apa-apa. Beberapa bahkan ikut tertawa. "Aisyah, kamu pasti setuju dengan saya, kan?" tanya Dr. Andreas, memandangnya dengan ekspresi menggoda, seolah mengharapkan jawaban dari mahasiswi yang selalu tampak serius itu. Aisyah menunduk, menahan diri untuk tidak membalas. Ada suara kecil di dalam dirinya yang mendorongnya untuk berbicara, untuk mempertahankan apa yang dia percayai. Tetapi dia juga tahu bahwa menyanggah seorang dosen di depan kelas bukanlah hal yang mudah. Apalagi Dr. Andreas bukan sembarang dosen. Ia dikenal keras kepala, dengan prinsip yang kuat, dan sedikit meremehkan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika murni. Ya, mungkin itu hanya ritual yang mengganggu akal sehat. Aisyah mendengar suara dirinya sendiri, berbisik pelan. Tetapi, dia memilih untuk tetap diam. Di dalam hati, Aisyah merasa terhimpit. Setiap kata Dr. Andreas bagaikan pisau tajam yang menggores luka di dalam dirinya. Dia tahu bahwa apa yang dia yakini adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual fisik. Sholat baginya adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan di tengah gejolak dunia. Tetapi di kelas itu, dia merasa seakan keyakinannya tidak dihargai. Setelah kuliah selesai, Aisyah berjalan keluar kelas dengan langkah-langkah berat. Teman-temannya berkelompok dan berbicara tentang topik yang baru saja dibahas. Tetapi Aisyah tidak bisa menahan pikirannya yang terus berputar. Dia merasa dipermalukan,
merasa seakan keyakinannya dihina. Dalam keheningan itu, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini begitu saja. Tidak mungkin dia membiarkan rasa sakit ini berlalu tanpa melakukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Aisyah menunggu di luar ruang dosen. Hatinya berdegup kencang. Dia tahu apa yang akan dia lakukan mungkin akan mempengaruhi hubungan antara dirinya dan Dr. Andreas. Tetapi dia merasa harus melakukan ini. Ketika pintu ruang dosen terbuka, Aisyah melangkah masuk dengan tekad yang bulat. Dr. Andreas, yang sedang duduk di mejanya, melihatnya datang dengan ekspresi agak terkejut. "Oh, Aisyah," katanya sambil meletakkan buku yang sedang dibacanya. "Ada apa? Apa kamu mau melanjutkan diskusi tadi?" Aisyah mengatur napasnya, mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdetak lebih cepat. "Pak Andreas, saya ingin berbicara tentang apa yang Anda katakan tadi di kelas." Dr. Andreas mengangkat alisnya, sedikit heran, tetapi mengangguk. "Tentu. Apa yang ingin kamu bicarakan?" Aisyah menatapnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Tadi di kelas, Anda menertawakan sholat. Anda bilang itu hanya gerakan tubuh tanpa makna. Saya ingin Anda tahu bahwa sholat bagi kami adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bukan hanya tentang gerakan fisik, tapi tentang kedamaian dan ketenangan yang kami rasakan ketika melakukannya." Dr. Andreas tertawa kecil. "Aisyah, kamu pasti tahu bahwa saya bukan orang yang percaya pada hal-hal seperti itu. Sholat hanya ritual yang tidak ada hubungannya dengan logika atau filsafat. Mungkin itu membuatmu merasa lebih baik, tapi saya rasa itu semua hanya kebiasaan kosong." Aisyah merasakan perasaan campur aduk di dalam dirinya. Dia ingin marah, tetapi dia memilih untuk tetap tenang. "Pak Andreas, saya tidak bermaksud untuk mengubah pandangan Anda, tetapi saya ingin Anda melihat dari sisi yang berbeda. Sholat itu adalah cara kami untuk mencari ketenangan batin. Ini lebih dari sekadar gerakan fisik. Ini adalah komunikasi kami dengan Allah. Jika Anda mau, saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya sendiri. Saya akan mengundang Anda ke masjid. Mungkin, jika Anda mengalaminya sendiri, Anda bisa lebih memahami." Dr. Andreas terdiam sejenak. Tampaknya memikirkan kata-kata Aisyah. "Kamu serius ingin mengajak saya ke masjid?" tanyanya dengan nada skeptis. Aisyah mengangguk dengan penuh keyakinan. "Ya, Pak. Saya ingin Anda melihat bagaimana sholat bisa membawa kedamaian yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika." Dr. Andreas menatap Aisyah dengan pandangan yang sulit dibaca. "Baiklah," katanya akhirnya. "Saya rasa saya tidak akan bisa memahami ini tanpa melihatnya sendiri. Tapi saya tetap skeptis. Jangan berharap saya akan mengubah pandangan saya begitu saja." Aisyah merasa lega, meskipun dia tahu ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan dihadapi. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin Anda memahami." Setelah berbicara itu, Aisyah keluar dari ruang dosen dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasa sedikit lebih ringan, tetapi juga tahu bahwa langkah besar ini akan membawa banyak tantangan. Namun, dia yakin bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Keesokan harinya, Aisyah menunggu Dr. Andreas di depan kampus, siap untuk mengajaknya ke masjid setelah kuliah selesai. Namun, dalam hati Aisyah ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah dia bisa mengubah pandangan Dr. Andreas? Apakah seorang intelektual seperti dia akan mampu melihat kedalaman dalam sholat, yang tak bisa diukur dengan logika semata? Aisyah berjalan perlahan menuju kampus pada pagi itu. Hatinya dipenuhi campuran rasa penasaran dan kecemasan. Sebelum berangkat, dia sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dia tahu bahwa mengajak Dr. Andreas ke masjid bukanlah hal yang mudah, dan Aisyah merasa sedikit gugup. Tetapi, tekadnya untuk membela keyakinannya jauh lebih kuat daripada rasa khawatir yang ada. Sejak percakapan kemarin, Aisyah merasa hatinya semakin mantap. Dia yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memperlihatkan bahwa agama bukanlah sesuatu yang patut dilecehkan, melainkan sesuatu yang penuh makna. Sholat, bagi Aisyah, bukan sekadar kewajiban yang dilaksanakan tanpa pemahaman,
tetapi bagian dari hidup yang memberikan kedamaian dan koneksi dengan Allah. Namun, meskipun hatinya penuh dengan semangat, Aisyah tidak bisa menghindari kekhawatiran tentang bagaimana Dr. Andreas akan merespons ajakannya. Dia tahu bahwa dosen tersebut memiliki pandangan yang sangat rasional dan skeptis. Apa yang Aisyah ajak untuk dilihat? Sebuah ritual yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata atau teori, mungkin akan sulit diterima oleh orang seperti Dr. Andreas. Kuliah hari itu berjalan seperti biasanya. Aisyah duduk di tempatnya. Sesekali mencuri pandang ke arah Dr. Andreas yang sedang sibuk menjelaskan materi di papan tulis. Setiap kali dia mendengar suara Dr. Andreas, ingatan tentang percakapan kemarin kembali menghantui pikirannya. Aisyah merasa seperti ada beban yang lebih berat daripada biasanya. Kuliah filsafat, yang seharusnya penuh dengan ide dan logika, terasa jauh lebih berat karena dia tahu ada ketegangan yang tersisa antara dia dan dosen itu. Sesi kuliah pun berakhir. Ketika Aisyah keluar dari ruang kuliah, dia melihat Dr. Andreas sedang menuju mobilnya. Tampaknya berencana untuk segera pergi. Aisyah merasa keraguan itu datang kembali, tetapi dia tahu dia harus melangkah. Dengan hati yang sedikit berdebar, dia mendekati dosennya. Pak Andreas. Aisyah memanggil dengan suara yang sedikit ragu, namun penuh tekad. Dr. Andreas berhenti dan menoleh. Oh, Aisyah, kata Dr. Andreas. Suaranya terdengar tenang, meskipun ada sedikit nada cemoohan di baliknya. Apa yang bisa saya bantu? Aisyah mengatur napas. Pak, hari ini setelah kuliah, apakah Anda bersedia untuk pergi bersama saya ke masjid? Seperti yang saya katakan kemarin, saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa sholat itu lebih dari sekadar gerakan tubuh. Ini adalah cara kami berkomunikasi dengan Allah, cara kami mencari kedamaian. Dr. Andreas terdiam sejenak. Ekspresinya sulit dibaca. Dia tampak memikirkan sesuatu, mungkin meragukan ide tersebut. Lalu, akhirnya dia mengangguk, meskipun ada senyum sinis yang terukir di wajahnya. Baiklah, Aisyah, katanya, saya akan ikut. Tapi saya tetap tidak percaya bahwa ini akan mengubah pandangan saya. Aisyah tersenyum, sedikit lega, meskipun dia tahu perjalanannya masih panjang. Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin Anda melihat langsung. Setelah itu, apapun keputusan Anda, saya akan menghargainya. Setelah mereka berbicara beberapa saat, mereka sepakat untuk bertemu di masjid setelah kuliah selesai. Aisyah merasa sedikit lebih ringan setelah percakapan itu, meskipun hatinya tetap dipenuhi oleh rasa penasaran yang besar. Akankah Dr. Andreas benar-benar memahami kehangatan masjid dan kedamaian yang tak terucapkan? Sore itu, Aisyah menunggu di depan masjid, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Udara sejuk dan tenang menyelimuti sekitar, membawa ketenangan yang Aisyah kenal sangat baik. Tak lama kemudian, Dr. Andreas muncul dari kejauhan, berjalan menuju Aisyah dengan langkah yang hati-hati. Dia tampak sedikit canggung, tetapi masih terlihat skeptis. Aisyah menyapanya dengan senyum, berusaha membuat suasana menjadi lebih nyaman. Selamat datang, Pak Andreas. Terima kasih sudah datang. Dr. Andreas tersenyum tipis. Saya hanya penasaran. Jika apa yang kamu katakan benar-benar bisa menjelaskan sesuatu yang lebih dalam, saya akan mendengarkan. Mereka masuk ke dalam masjid bersama. Aisyah memberikan penjelasan singkat tentang apa yang akan terjadi, bagaimana sholat akan dilakukan, dan bagaimana itu membawa kedamaian bagi mereka yang melakukannya. Dr. Andreas mendengarkan dengan seksama, meskipun dia masih terlihat sangat skeptis. Ketika waktu sholat tiba, Aisyah mengajak Dr. Andreas untuk duduk di saf belakang. Dia memberikan ruang bagi dosennya untuk merasakan suasana masjid yang sunyi. Hanya terdengar suara lantunan doa yang mengalir lembut. Sholat dimulai, dan Aisyah ikut bergabung dengan jamaah yang lain. Dia merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Dalam setiap gerakan sholat, Aisyah merasa semakin dekat dengan Allah, semakin bebas dari segala kerisauan dunia. Dr. Andreas, meskipun tidak ikut bergabung dalam sholat, tetap duduk di tempatnya, mengamati setiap gerakan, setiap doa yang dilantunkan. Wajahnya menunjukkan ketidakpahaman, tetapi juga ada sesuatu yang berbeda,
sesuatu yang mengindikasikan bahwa ia mulai merasakan kedamaian yang aneh, kedamaian yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Setelah sholat selesai, mereka duduk di salah satu sudut masjid. Aisyah merasa ada perubahan kecil dalam diri Dr. Andreas. Mungkin, hanya mungkin, dia mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan logika saja. Ketika Aisyah duduk di sampingnya, dia melihat Dr. Andreas merenung, tampak terperangkap dalam pikirannya sendiri. Pak Andreas, Aisyah memulai dengan hati-hati. Bagaimana rasanya? Apakah ada yang berbeda? Dr. Andreas tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai masjid, tampak seolah sedang mencari kata-kata yang tepat. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, katanya perlahan. Saya merasa tenang. Ada sesuatu yang berbeda, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memahaminya. Aisyah tersenyum. Itulah salah satu kekuatan sholat, Pak. Itu adalah kedamaian yang datang bukan karena kita memaksanya, tetapi karena kita benar-benar membukakan hati dan jiwa kita untuk itu. Dr. Andreas mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lebih lanjut. Dia hanya duduk diam, tampaknya terhanyut dalam perasaan yang baru ia rasakan. Aisyah bisa merasakan bahwa kata-katanya mungkin belum sepenuhnya dipahami, tetapi setidaknya dia telah memberikan sedikit cahaya pada hati Dr. Andreas. Dengan langkah yang pelan, mereka meninggalkan masjid. Aisyah merasa bahwa perjalanan ini, meskipun belum berakhir, sudah membawa mereka ke titik yang lebih dekat. Keputusan Dr. Andreas untuk datang, meskipun dengan skeptisisme yang masih ada, sudah membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Namun, Aisyah juga tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Dr. Andreas masih memiliki banyak pertanyaan, dan Aisyah tidak tahu apakah dia akan siap untuk menjawabnya semua. Tapi satu hal yang pasti, Aisyah tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil membawa mereka sedikit lebih dekat ke pemahaman yang lebih besar, bukan hanya untuk Dr. Andreas, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah kunjungan ke masjid berjalan cukup biasa, tetapi ada perubahan yang tidak bisa diabaikan. Aisyah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara Dr. Andreas memperlakukan topik agama di kelas. Meskipun ia tetap mengajarkan filsafat dengan gaya yang sama, ada keraguan yang jelas di matanya setiap kali dia berbicara tentang agama. Mungkin, percakapan kecil di masjid itu telah menabur benih-benih pertanyaan yang belum terjawab di dalam dirinya. Aisyah merasa bahwa dia masih belum cukup melakukan apapun untuk benar-benar menjelaskan arti sholat kepada Dr. Andreas. Meskipun dosennya tampak tenang dan lebih pendiam setelah kunjungan itu, Aisyah tahu bahwa pemahaman sejati tidak dapat diperoleh dalam satu kali pengalaman saja. Setelah beberapa hari berlalu, Dr. Andreas meminta Aisyah untuk bertemu dengannya di luar jam kuliah. Aisyah merasa sedikit cemas, tetapi dia juga merasa ada semangat baru untuk menyelesaikan percakapan yang sudah lama terpendam dalam dirinya. Pada hari yang telah disepakati, Aisyah bertemu Dr. Andreas di kafe kecil di dekat kampus. Suasana kafe yang nyaman dan hangat membuat Aisyah merasa sedikit lebih tenang, meskipun dia masih penasaran dengan maksud ajakan Dr. Andreas. Ketika Aisyah duduk di depan dosennya, Dr. Andreas tampak sedikit cemas. Sesuatu yang sangat jarang terlihat dari seorang intelektual yang biasanya begitu percaya diri. Aisyah, katanya sambil membuka percakapan. Saya rasa kita perlu berbicara lebih banyak. Saya terus memikirkan apa yang saya rasakan setelah mengunjungi masjid bersama kamu. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tetapi saya merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Aisyah tersenyum lembut. Pak Andreas, saya senang Anda terbuka untuk berbicara lebih lanjut. Apa yang mengganjal dalam diri Anda? Dr. Andreas mengatur napas, tampak berpikir keras. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan tenang yang saya rasakan saat berada di masjid. Tetapi, saya masih bingung. Mengapa orang-orang merasa begitu tenang dengan sesuatu yang tak dapat dijelaskan dengan logika? Bukankah agama, terutama sholat, seharusnya sesuatu yang rasional? Sesuatu yang bisa dipahami dengan akal sehat. Aisyah mengangguk, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Dr. Andreas. Pak, saya mengerti kebingungan Anda. Banyak orang mungkin berpikir bahwa agama dan sholat hanyalah tentang ritual fisik atau keyakinan yang diterima begitu saja. Namun bagi saya,
Solat adalah pengalaman spiritual yang mendalam. Itu bukan sekadar gerakan tubuh, tetapi sebuah cara untuk membangun koneksi yang lebih dalam dengan Allah. Dokter Andreas mendengarkan dengan seksama, tetapi masih ada keraguan di wajahnya. Saya paham apa yang kamu katakan, tetapi apakah itu tidak hanya sebuah pelarian dari dunia nyata? Sebuah cara untuk melupakan masalah kehidupan dengan berfokus pada sesuatu yang abstrak. Aisyah merasa seperti mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan lebih dalam. Solat bukan pelarian, Pak. Itu adalah cara untuk menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Ketika kita menghadap Allah, kita bukan hanya mencari ketenangan dalam diri kita sendiri, tetapi juga berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Apakah itu tentang kesulitan hidup, kesedihan, atau bahkan rasa syukur? Solat memberi kita waktu untuk merenung dan untuk mengingat siapa kita dan apa tujuan kita. Dokter Andreas memandang Aisyah dengan penuh perhatian. Tampaknya sedang berusaha memahami setiap kata yang keluar dari mulutnya. Saya masih merasa bahwa ini sangat abstrak. Anda berbicara tentang kedamaian batin, tetapi bagaimana seseorang bisa tahu apakah itu benar-benar kedamaian atau hanya ilusi? Aisyah terdiam sejenak, merenung. Mungkin itulah yang menjadi perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang tidak. Kedamaian yang kita rasakan tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata atau logika. Itu adalah pengalaman yang sangat pribadi dan sulit dipahami oleh orang lain. Tetapi itu nyata bagi kami yang melakukannya. Seperti halnya Anda sebagai seorang filsuf mencari kebenaran lewat logika dan alasan. Kami mencari kebenaran lewat hati dan hubungan spiritual kami dengan Allah. Dokter Andreas terdiam. Ada keheningan yang cukup lama di antara mereka berdua. Seakan-akan dia sedang memikirkan setiap kata yang baru saja diucapkan Aisyah. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara yang lebih pelan. Jadi, Anda mengatakan bahwa kedamaian itu datang karena kita memilih untuk percaya dan membuka hati kita untuk pengalaman yang lebih besar dari diri kita sendiri. Aisyah mengangguk perlahan. Ya, Pak. Agama, khususnya solat, mengajarkan kami untuk tidak hanya mengandalkan akal dan logika, tetapi juga untuk membuka hati kita dan menerima kenyataan yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar pemahaman manusia. Dokter Andreas menatap Aisyah dengan mata yang tampak berbeda. Mungkin ada sesuatu yang mulai terbangun di dalam dirinya, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dia bisa pahami dengan akalnya yang tajam. Saya tidak tahu apakah saya bisa sepenuhnya menerima apa yang Anda katakan, Aisyah, katanya akhirnya. Tetapi saya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang merespons. Sesuatu yang saya tidak bisa pungkiri. Aisyah tersenyum. Itu sudah cukup, Pak. Terkadang, kita tidak perlu memiliki semua jawaban. Yang penting adalah kita bersedia untuk mempertanyakan dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Percakapan itu mengalir dengan tenang. Meskipun Dokter Andreas tidak langsung mengubah pandangannya, Aisyah merasa bahwa hari itu adalah langkah besar. Dia merasa bahwa apa yang dimulai sebagai perdebatan kecil telah membuka jendela pemahaman yang lebih luas, bukan hanya untuk Dokter Andreas, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Aisyah tidak tahu apakah Dokter Andreas akan akhirnya menerima agama Islam atau tidak, tetapi dia tahu satu hal. Proses ini bukan hanya tentang mengubah orang lain, tetapi juga tentang membuka hati dan pikiran agar bisa lebih memahami kebenaran dalam setiap bentuknya. Ketika mereka berpisah, Dokter Andreas memberikan senyum yang tidak pernah ia berikan sebelumnya. Sebuah senyum yang tidak sinis, tetapi penuh makna. Aisyah, katanya, terima kasih. Mungkin, saya masih jauh dari memahami, tapi saya merasa kita telah memulai percakapan yang sangat penting. Mungkin suatu saat saya akan benar-benar mengerti. Aisyah mengangguk dengan lembut. Tidak masalah, Pak. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun Aisyah tidak melihat perubahan besar dalam sikap Dokter Andreas, dia merasakan bahwa percakapan mereka yang semakin sering membuka sedikit demi sedikit lapisan pemahaman yang lebih dalam di dalam diri dosennya. Setiap kali mereka bertemu di luar jam kuliah, Aisyah merasa ada kebingungan. Ada pencarian yang semakin nyata dalam diri Dokter Andreas, yang sebelumnya tampak begitu teguh dengan pandangannya. Hari itu, di sebuah ruang kuliah yang agak sepi karena ujian yang sedang berlangsung,
Aisyah kembali melihat Dr. Andreas berdiri di depan papan tulis. Matanya tampak fokus, tetapi tidak seperti biasanya. Ada keraguan yang mengendap di dalam tatapannya. Ketika kuliah selesai, Dr. Andreas memanggil Aisyah dengan suara rendah namun tegas. "Aisyah, bisakah kamu menemui saya sebentar setelah kuliah?" Katanya tanpa menoleh. Seakan-akan dia telah mempersiapkan dirinya untuk percakapan penting. Aisyah mengangguk pelan. "Tentu, Pak." Setelah semua mahasiswa keluar dari ruang kuliah, Aisyah berjalan menuju meja Dr. Andreas. Dosen itu terlihat lebih serius dari biasanya, dan Aisyah bisa merasakan ketegangan di udara. Ada sesuatu yang berbeda. "Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang saya rasa penting, Aisyah," kata Dr. Andreas, memulai percakapan dengan nada yang lebih dalam daripada biasanya. "Minggu-minggu ini, saya telah banyak merenung tentang percakapan kita, tentang sholat dan agama, dan tentang hal-hal yang saya rasa saya tidak sepenuhnya mengerti. Tetapi, ada satu hal yang mengganggu saya." Aisyah merasa sedikit cemas, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Apa itu, Pak?" Dr. Andreas menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut daripada sebelumnya. "Saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya seorang filsuf. Saya terbiasa dengan argumen, dengan logika, dan saya selalu berusaha menjelaskan segala sesuatu melalui akal. Tapi, Aisyah, ada perasaan dalam diri saya yang mulai membingungkan. Seperti, ada ruang kosong yang saya rasa belum pernah saya temui sebelumnya, dan sholat itu, saya rasa itu mulai mengisi ruang kosong itu." Aisyah terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut dosennya. "Pak Andreas, mungkin itu adalah awal dari pencarian yang lebih dalam. Terkadang, kita harus menerima bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ada hal-hal yang hanya bisa kita rasakan dengan hati." Dr. Andreas menghela napas panjang, seolah merasa lelah dengan pikirannya sendiri. "Itulah masalahnya, Aisyah. Saya merasa tidak nyaman dengan perasaan ini. Saya merasa cemas, seolah saya harus mengambil keputusan besar dalam hidup saya. Saya melihat kamu dan orang-orang lain yang beragama, dan saya merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang saya belum temukan. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan itu dengan logika, tetapi saya merasa ada kebenaran yang tak terungkap di balik semua ini." Aisyah menatap Dr. Andreas dengan penuh perhatian. "Pak, pencarian itu adalah perjalanan yang sangat pribadi. Anda tidak perlu terburu-buru untuk menemukan jawaban. Yang penting adalah Anda mulai mencari, dan itu sudah cukup." Dr. Andreas tersenyum sedikit, meskipun senyum itu terasa berat. "Saya mulai merasa bahwa saya perlu mencari lebih banyak." "Anda benar, Aisyah. Saya telah menghabiskan hidup saya untuk mencari jawaban dalam logika, tetapi sekarang saya rasa saya perlu membuka diri pada sesuatu yang lebih besar dari itu." Aisyah merasa hatinya berdebar. Ini adalah momen yang dia tunggu-tunggu, namun juga momen yang penuh dengan ketegangan. "Pak Andreas, jika Anda merasa siap untuk itu, mungkin Anda bisa mencoba lebih mendalami apa yang Anda rasakan. Agama bukanlah tentang paksaan atau mengikuti apa yang orang lain percayai, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri." Dr. Andreas mengangguk perlahan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, Aisyah. Tetapi, saya merasa sesuatu yang lebih besar sedang memanggil saya. Saya merasa, entah bagaimana, saya harus mencari jawabannya." Percakapan itu berakhir dengan ketegangan yang masih tersisa. Namun ada perasaan harapan yang baru dalam hati Aisyah. Dia tahu bahwa Dr. Andreas sedang berada di persimpangan jalan, dan hanya waktu yang akan menjawab kemana jalan itu akan membawanya. 2 minggu kemudian. 2 minggu setelah percakapan itu, Aisyah kembali mendapat pesan dari Dr. Andreas. Kali ini, pesan itu lebih pendek dan langsung, sesuatu yang jarang dia lakukan sebelumnya. "Aisyah, saya ingin berbicara denganmu. Apakah kamu punya waktu setelah kuliah?" Aisyah merasa hatinya berdebar saat membaca pesan itu. Apakah Dr. Andreas sudah mengambil langkah besar dalam pencariannya? Apakah dia akhirnya menemukan apa yang dia cari? Aisyah tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tetapi dia merasa saatnya untuk mendukung perjalanan dosennya menuju pemahaman yang lebih dalam. Setelah kuliah, Aisyah kembali menemui Dr. Andreas. Dosen itu terlihat sedikit berbeda, tampak lebih ringan dan lebih tenang daripada sebelumnya. Ada semangat baru di wajahnya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Aisyah, katanya dengan suara lembut, saya ingin berterima kasih padamu. Selama ini, saya telah mencari banyak jawaban, tetapi saya baru saja menyadari bahwa saya harus mencari dengan hati saya, bukan hanya dengan pikiran. Saya telah mengunjungi masjid lagi, dan kali ini saya merasa sesuatu yang berbeda. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tetapi saya merasa saya sudah lebih dekat dengan apa yang saya cari. Aisyah terdiam, terharu mendengar kata-kata itu. Pak Andreas, itu adalah langkah yang luar biasa. Mencari dengan hati memang terkadang lebih sulit daripada mencari dengan pikiran, tetapi kedamaian yang datang dari hati itu adalah kedamaian yang tidak bisa ditandingi. Dr. Andreas mengangguk. Saya mulai memahami sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu apakah saya sudah siap untuk sepenuhnya menerima agama Islam, tetapi saya merasa bahwa saya telah menemukan kedamaian yang saya cari selama ini. Saya tidak bisa menjelaskan ini semua dengan akal, tetapi saya merasa bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang baru. Aisyah tersenyum, merasa ada harapan baru dalam diri Dr. Andreas. Pak Andreas, tidak ada yang perlu terburu-buru. Setiap orang memiliki jalan mereka sendiri. Yang penting adalah Anda sudah memulai perjalanan ini. Dr. Andreas memandangnya dengan mata yang lebih lembut. Terima kasih, Aisyah. Saya rasa saya belum sepenuhnya siap untuk mengubah hidup saya, tetapi saya tidak bisa lagi mengabaikan apa yang saya rasakan. Ini adalah perjalanan yang harus saya tempuh, dan saya tahu bahwa saya tidak bisa melakukannya sendirian. Aisyah merasa terharu. Anda tidak sendirian, Pak. Kami semua sedang berjalan di jalan yang sama, mencari kedamaian yang sejati. Pada saat itu, Aisyah merasa ada sebuah perubahan yang sangat besar dalam dirinya sendiri juga. Dia tidak hanya melihat perubahan dalam Dr. Andreas, tetapi juga dalam cara dia memandang dunia. Pencarian Dr. Andreas telah menjadi cermin bagi perjalanan dirinya sendiri dalam memahami lebih dalam makna iman dan pencarian spiritual. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah mulai merasakan ketegangan yang semakin berkurang antara dirinya dan Dr. Andreas. Mereka terus bertemu, berdiskusi, dan berdebat tentang berbagai hal yang lebih dalam tentang kehidupan, agama, dan pencarian makna yang mereka rasakan. Meskipun Dr. Andreas masih merasa ada banyak hal yang belum dipahami, dia tampaknya semakin terbuka dan jujur dalam berbicara tentang pencariannya. Namun, suatu sore, Aisyah menerima pesan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pesan itu datang dari Dr. Andreas. Aisyah, apakah kamu bisa menemui saya besok pagi? Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting. Aisyah merasa sedikit cemas, tetapi juga tergerak oleh rasa penasaran. Apa yang dimaksud Dr. Andreas? Apakah ada keputusan besar yang sudah dia buat? Ataukah ini hanya pertanyaan lain yang tak terjawab? Keesokan harinya, Aisyah menemui Dr. Andreas di sebuah taman yang sepi di dekat kampus. Mereka duduk di bangku yang teduh, dikelilingi oleh pepohonan hijau yang menenangkan. Suasana itu terasa lebih pribadi, lebih jauh dari hiruk-pikuk kampus, seakan-akan dunia luar menghilang, menyisakan hanya mereka berdua. Pak Andreas, Aisyah memulai, mencoba membaca ekspresi dosennya yang terlihat sedikit serius. Apa yang ingin Anda bicarakan? Dr. Andreas menatapnya dengan pandangan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Aisyah, saya merasa sudah waktunya bagi saya untuk membuat keputusan besar. Selama ini, saya telah mencari dalam filsafat, dalam logika, tetapi sepertinya saya telah mengabaikan hal yang jauh lebih penting, hati saya. Saya telah merasakan kedamaian yang saya cari selama ini. Saya merasa semakin dekat dengan kebenaran yang lebih besar dari diri saya sendiri. Aisyah terdiam. Kata-kata Dr. Andreas membawa kedalaman yang luar biasa. Sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya dari dosennya. Apa maksud Anda, Pak? Dr. Andreas menghela napas dalam-dalam. Saya ingin mencoba menerima apa yang telah saya pelajari dari kamu,
dari pengalaman saya di masjid, dan dari pencarian saya sendiri. Saya merasa, meskipun saya belum sepenuhnya memahami segalanya, saya ingin menerima agama Islam. Saya ingin memeluk Allah dalam hidup saya. Aisyah terkejut, tetapi juga merasa terharu mendengar pengakuan itu. Dia tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahnya. Pak Andreas, Anda serius? Dokter Andreas mengangguk dengan penuh keyakinan. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah, dan saya juga tidak ingin terburu-buru dalam hal ini. Tetapi saya merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Ini adalah perjalanan pribadi saya, dan saya ingin memulai dengan langkah kecil, dimulai dengan memeluk Islam, dengan memahami sholat dan ibadah-ibadah lain. Saya ingin belajar lebih dalam. Aisyah merasa seperti ada beban yang terangkat dari pundaknya. Dia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, bukan hanya untuk Dokter Andreas, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pak, jika Anda benar-benar ingin memeluk Islam, saya akan ada di sini untuk membantu Anda, untuk berbagi pemahaman saya tentang agama ini. Dokter Andreas tersenyum. Matanya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Terima kasih, Aisyah. Saya tahu ini akan menjadi perjalanan yang panjang, tetapi saya merasa lebih yakin sekarang. Ini bukan tentang sekadar menjadi bagian dari suatu agama, tetapi tentang menemukan kedamaian sejati dalam hidup saya. Percakapan itu berlanjut dengan banyak pertanyaan yang dilontarkan Dokter Andreas, yang mulai merasa lebih terbuka untuk belajar tentang Islam. Aisyah dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, membimbingnya langkah demi langkah. Meskipun banyak hal yang harus dipelajari, Dokter Andreas tampaknya sudah memulai perjalanan spiritualnya dengan penuh kesungguhan. Beberapa hari kemudian, Aisyah tidak tahu apa yang harus diharapkan setelah keputusan besar Dokter Andreas untuk memeluk Islam. Namun, dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada banyak hal yang harus dipelajari, banyak pemahaman yang harus dipahami, dan banyak tantangan yang harus dihadapi. Tetapi, Aisyah juga tahu bahwa ini adalah perjalanan yang sangat pribadi dan mendalam, dan bahwa setiap langkah kecil yang diambil oleh Dokter Andreas adalah bagian dari perubahan yang luar biasa. Suatu pagi, Dokter Andreas menghubungi Aisyah dan meminta untuk bertemu. Aisyah merasa sedikit cemas, tetapi juga penasaran. Apa yang akan terjadi sekarang? Saat mereka bertemu di sebuah taman yang sama, Dokter Andreas tampak lebih tenang dari sebelumnya. Aisyah, katanya dengan suara lembut. Saya ingin memberitahumu sesuatu. Ya, Pak. Aisyah bertanya dengan hati-hati. Dokter Andreas menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Saya telah memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya ingin memeluk Islam. Aisyah merasa haru mendengar kata-kata itu. Hatinya terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Pak, itu adalah keputusan yang luar biasa. Saya sangat bangga dan bahagia untuk Anda. Dokter Andreas tersenyum. Terima kasih, Aisyah. Saya tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang panjang, tetapi saya merasa ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Aisyah merasa ada sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya saat mendengarkan kata-kata Dokter Andreas. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang agama atau pemahaman intelektual, tetapi tentang perjalanan hati yang telah membawa dosennya menuju kedamaian yang sejati. Dalam hati, Aisyah merasa bahwa setiap langkah yang dia ambil untuk membimbing Dokter Andreas telah memberi dampak yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dia bayangkan. Hari yang bersejarah. Hari itu, di sebuah masjid yang sederhana namun penuh berkah, Dokter Andreas mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang mantap, di hadapan Aisyah dan beberapa teman-temannya yang turut hadir sebagai saksi. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Aisyah merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah seluruh dunia sejenak berhenti, memberi ruang bagi momen yang sangat istimewa ini. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kata Dokter Andreas. Suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh keyakinan. Air mata Aisyah mengalir tanpa bisa dibendung. Momen itu sangat berarti baginya. Sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari keraguan, dari kebingungan, hingga akhirnya berakhir di titik terang yang luar biasa. Dokter Andreas,
Yang dahulu seorang filsuf rasional yang skeptis terhadap agama, kini telah menerima kedamaian yang selama ini dia cari dalam kehidupan spiritual. Aisyah merasa bahwa ini bukan hanya kemenangan bagi Dr. Andreas, tetapi juga bagi dirinya. Perjalanan ini telah mengubah mereka berdua. Dr. Andreas tidak hanya menemukan agama Islam, tetapi juga menemukan kedamaian sejati dalam dirinya. Dan Aisyah, sebagai seorang teman dan pembimbing, telah mengubah cara pandangnya terhadap pencarian spiritual itu sendiri.